Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan nge-review lagi salah satu manhwa nih ya, yang lumayan seru menurut gue, yaitu Return of the Flower Mountain Secte ya, yang chapter 93. Nah, di sini yang gue gambar ini itu karakter utamanya si MC yang bernama Moyung apa namanya gue lupa. Pokoknya dia dijuluki naga suci dari gunung apa gitu. Di chapter ini kita masih akan melihat pertempuran ya, yang dimana masih merebutkan harta karun ya, di bawah tanah nih. Dia udah masuk ke dalam bawah tanah, yang dimana si MC-nya kita ini ingin sekali mendapatkan harta yang sebenarnya nanti pun MC lah yang bakal ngedapatin, kena spoiler kan pada nggak tahu, gue juga dari spoiler yang dari manhwa yang gue baca juga banyak juga yang bilang kemarin di chapter sebelumnya kan kita ngelihat si MC kita ini mengajar beberapa orang buat agar si sekte pengemis bisa ikut masuk nih. Ada alasannya loh guys, bukan hanya asal karena MC-nya baik, enggak gitu dia. MC ini kita ini rada-rada konyol dan rada-rada sedikit pembuat masalah serta sangat-sangat apa ya namanya, licik ya. Ya, jadi kenapa sekte pengemis ini diizinin masuk sama MC? Karena buat mungkin menjadi pancingan kali ya, atau biar si udang yang udah duluan tuh ya, yang udah duluan masuk ke dalam makam harta karun itu, biar direpotkan. Karena MC juga nggak begitu nggak begitu on ya kan, ibaratnya dia juga kayak sadar bahwa kalau cuman dia dan teman-temannya nggak akan sanggup melawan udang ya. Meskipun MC sanggup, cuman kan teman-teman yang lain bisa terluka parah karena dia nggak bisa selamanya harus nolongin, ngelindungin teman-temannya. Jadi sekte lah yang harus diizinkan masuk. Nah, di sini kita juga akan ngelihat mungkin taktik si MC. Mungkin MC ini nggak akan langsung kayak terobos ya, ibaratnya mungkin dia akan sendiri nyari letak di mana harta karun, dan sisanya udang dan sekte pengemis akan bertempur di dalamnya. Waduh, seru amat ya, pasti bakal seru nih. Harta karun ini nggak tahu ya kenapa sangat-sangat penting, katanya ada suatu bahan-bahan dan lain-lain lah pokoknya. Tapi kalau kita lihat ya dari reinkarnasi MC di kehidupan yang lalu, sepertinya aneh nggak sih kalau si MC ini nggak tahu bahwa ada harta karun. Apalagi dia ini dijuluki dulu sering berperang guys sama kerajaan, ngebantu kerajaan. Karena di masa lalunya itu ya, ini bukan dia ini kayak reinkarnasi ya, bukan kembali ke masa lalu atau ya dia malah kayak reinkarnasi ke masa depan. Jadi menurut gue harusnya dia paham sih, dia itu cuman baru tidur berapa ratus tahun ya, nggak sampai beribu-ribu tahun. Berarti sejarahnya itu kalau si MC-nya ini nggak tahu tentang harta itu, apa yang di dalamnya ya, berarti nih harta yang ditinggalin oleh seorang ini itu lebih ibaratnya nggak terlalu lama waktu pas zamannya si MC kita masih hidup. Nah, biasanya gitu guys. Jadi MC kita ini emang agak sedikit kacau ya, tapi seru guys, seru. Kalian harus tonton ya, meskipun temanya bertema kayak udang kultivasi ya, emang tapi seru. Kalian ada yang gue gambar yang di sebelahnya babak belur itu di chapter sebelumnya itu dia ngancurin tri apa ya namanya, pokoknya kayak sekte apa organisasi ya, katanya sih yang cukup sangat terkenal. Tapi di sini semuanya kena bantai sama MC ya, tanpa ada peran lain ya. Teman-temannya sampai bingung mau ngapain lagi, dia kayak nggak perlu dibantu lagi nih anak ya kan, nggak perlu diturun tangan ya. Sampai bosnya pun, atasannya pun langsung babak belur guys. Ini disensor, kalau makanya yang gue gambar ini tuh mukanya nggak ada tuh yang satu lagi tuh ya, yang si lawan atau musuhnya itu kenapa nggak ada ya, karena disensor. Jadi nggak kelihatan jelas seperti apa mukanya ini setelah ditampol atau ditonjok. Makanya gue tutupin atau gue nggak terlalu jelas ngegambar wajah musuhnya ini ya, karena mengikuti manhwa aslinya aja guys, biar nggak
terlalu kita kena takut juga sih kalau gue bikin bonyok sendiri kan, takut salah, nanti yang ada bisa rame lagi. Nah di sini gue ngegambar salah satu MC-nya ya kan, sedangkan yang sebelah itu musuhnya yang gue gambar. Jadi kalau kalian agak mau belajar ilustrasi atau karakter lainnya ya, kalian bisa ikut belajar paham. Bisa ada di playlist YouTube gue juga. Gue sekalian nge-review nih, sekalian kita mudah-mudahan bisa belajar membuat karakter sendiri, ilustrasi sendiri ya kan. Semuanya ada di playlist YouTube gue. Bisa DM IG gue juga, bisa buat tanya-tanya seputar desain yang lain juga ada sih banyak, entah aplikasi atau website. Nah cuman di sini lagi suka aja ngegambar tentang manhwa ya. Dan kemungkinan nanti mau ngegambar salah satu karakter bikinan sendiri ya, yang buat dijual di salah satu website. Jadi kalau kalian mau tertarik ya silakan ikut belajar aja. Kita lanjut lagi. Nah di sini seharusnya si MC ini ya bisa disamain sama Matt Damon. Kalian pernah lihat gak manhwa, salah satu manhwa yang tergila juga tuh, MC-nya rada-rada malah si Matt Damon karakter MC-nya itu dia lebih parah malah. OP tapi kayak orang shading tapi masih bisa teratur. Ibaratnya kalau dia nggak suka sama itu ya akan dihabisin. Nggak terlalu maksudnya dari segi MC itu dia lebih kayak ngebantai atau ngebunuh orang-orang yang udah ngelakuin kejahatan, atau orang yang sudah ibaratnya kejahatannya udah banyak. Itu makanya masih kita lihat wajar ya, karena MC ini kejam tapi kejamnya terarah ya, meskipun kadang kalau ngomong tuh suka agak rada-rada bingung. Ada tuh namanya Demon, pokoknya kalian cari aja deh, banyak di website atau di Google, gue lupa namanya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari gambar sini, MC ini udah membuat bonyok salah satu karakter penting ya. Ini bukan karakter penting, NPC nih, NPC. Padahal kekuatannya itu menurut teman-temannya MC ini, dia itu bukan orang sembarangan, tapi sekali kena tonjok langsung bonyok itu mukanya. Kalian lihat sendiri aja di manhwanya tuh, cuman nggak kelihatan aja. Tapi teler dia ini habis dihajar sama si Muyong ini nih. Nah apalagi kalau sektornya tahu ya, ternyata yang bikin keributan di Udang itu adalah MC kita nih. Gawat juga dia, tapi ya begitulah, emang kelakuannya di masa lalu pun nggak jelas. Oke, cukup sampai sini aja kali ya yang kita review saat ini. Jadi kalau kalian ada pertanyaan ya DM, mau diskusi bareng juga nggak apa-apa, kita sama-sama belajar pokoknya. Dan mungkin kedepannya kalau kalian mau request bikin mau atau nge-review film-film lain juga nggak apa-apa, silakan kalian komen aja. Tapi emang ada niatan sih gue mau nge-review berbagai film, itu luar atau Indonesia. Oke, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.